Sahabat Sosialis TV, bertemu lagi dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kita mau membahas tentang penangkapan agen-agen pelindung judi online dari Kementerian Informasi. Ini adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya, meskipun tidak mengagetkan. Karena publik selama ini sudah menduga kalau situs-situs ini tidak ada yang melindungi, tidak mungkin dia hidup di negara ini. Karena pemerintah, khususnya Kementerian Informasi, bisa memblokir situs-situs ini untuk tidak masuk di Indonesia. Pemerintah punya kuasa melakukan itu, punya alat melakukan itu. Tetapi mengapa tidak dilakukan? Mengapa tidak diblokir? Dugaan publik selama ini pasti ada yang melindungi. Dan dugaan publik tertuju kepada, pertama, Kementerian Informasi yang memang berwenang memblokir ini semua. Kedua, tuduhan publik mengarah kepada penegak hukum yang justru melindungi. Tetapi setelah kita melihat kepolisian, Polda Metro Jaya melakukan pengusutan terhadap pelindung-pelindung, agen-agen pelindung judi online ini, maka tuduhan publik selama ini bahwa polisi menjadi pelindung judi online gugur seketika. Karena polisi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku judi online, pelindung-pelindung judi online yang ada di Kementerian Informatika ini. Ini adalah sebuah terobosan dari pihak kepolisian. Karena selama ini mata masyarakat, opini masyarakat tertuju juga kepada kepolisian sebagai pelindung. Ternyata yang melindungi adalah Kementerian Informasi sendiri. Ini sudah ada 16 tersangka yang ditetapkan dan ditangkap, dan kita berharap bahwa penyelidikan ini harus dituntaskan ke atas. Karena akan sangat sulit diterima akal sehat kalau seorang pejabat-pejabat tinggi di kementerian itu tidak mengetahui apa yang terjadi. Mereka tahu bahwa situs ini bisa diblok. Dirjen-dirjen di sana, deputi-deputi di sana, menterinya di sana pasti tahu bahwa situs-situs ini bisa diblok. Tetapi mengapa tidak diblok? Ini pertanyaan. Harusnya mereka memerintahkan bawahannya untuk mengeksekusi, memblok situs-situs judi online ini. Tetapi mengapa tidak dilakukan? Disinilah akar pertanyaannya, apakah para pejabat-pejabat ini setingkat deputi, dirjen, atau menterinya justru menerima setoran dari bawah untuk perlindungan judi online itu. Karena kalau kita melihat angka yang beredar di sana, satu situs saja dibiayai 8.500.000 untuk perlindungannya. Jadi kalau ada 1.000, maka itu akan menjadi 8,5 miliar. Kalau itu per bulan, per tahun, wow, duitnya sangat besar sekali. Nah, inilah yang harus kita bongkar. Dan yang kita mau telisik di sini, tidak mungkin, menurut saya, tidak mungkin deputi-deputi di sana, pejabat-pejabat di sana, sampai menterinya tidak mungkin tidak tahu kalau mereka punya kemampuan untuk memblokir situs-situs judi online tersebut. Mereka pasti tahu, karena kalau mereka tidak tahu, untuk apa mereka jadi pejabat di sana? Harusnya mereka ditempatkan di kandang kebun binatang, bukan menjadi pejabat di Kementerian Informasi kalau mereka tidak tahu itu. Jadi menurut saya mereka tahu, tetapi mengapa tidak diperintahkan untuk memblokir semua situs ini? Dan ternyata sekarang ditangkap 16 orang, sudah yang ditangkap orang-orang Kementerian Informatika yang ternyata menjadi agen-agen pelindung situs judi online ini. Nah, yang harus diusut, apakah mereka dapat perintah dari atasan? Apakah mereka memberikan setoran kepada atasan? Apakah mereka yang terima langsung uang itu? Atau adakah koordinator yang mengumpulkan uang itu kemudian dibagi rata semua, mulai dari menteri, deputi, dirjen, pejabat-pejabat di sana? Ini yang harus dibongkar oleh pihak kepolisian. Sekali lagi, saya berharap bahwa pihak kepolisian tidak berdiam diri sampai di situ, sampai orang-orang yang ditangkap itu, tetapi harus mengembangkan sampai ke atas. Siapa-siapa mereka yang juga menerima uang haram dari judi online ini harus dipenjarakan. Karena kalau kita lihat seperti siapa itu namanya yang joget-joget sabdor itu, saya tidak terlalu hafal namanya, sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang mempromosikan judi online. Padahal mereka hanya rakyat kecil, rakyat susah yang karena kehidupannya di kampung susah dan ada kemudahan dari dunia online untuk melakukan joget-joget di TikTok dan mereka dapat uang, akhirnya harus menjadi tersangka karena promosi judi online. Dan saya juga berharap kepada kepolisian untuk figur-figur publik selama ini, public figure selama ini yang juga mempromosikan judi online, ya harus dieksekusi juga lah, supaya adil semua. Kita bersihkan. Saya setuju dengan Pak Prabowo yang harus membersihkan semua judi online ini, semuanya harus dihabisi. Dan saya berharap pihak kepolisian untuk benar-benar serius menuntaskan perkara ini sampai setuntas-tuntasnya.
Dan saya apresiasi pihak kepolisian yang sudah melakukan kerja keras untuk membongkar ini. Saya tepuk tangan untuk kepolisian, dan ternyata dengan diusutnya kasus ini oleh kepolisian, kepolisian tidak bisa lagi disebut sebagai pelindung judi online, tetapi ini adalah ulah-ulah para orang-orang di Kementerian Informatika. Selamat untuk pihak kepolisian, kerja terus Pak, kerja terus, kerja terus.